Shalom, bertemu kembali dalam program Ministry of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, kekuatan dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Ayat 45 dan 46 katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang ke-50 katakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita sadari dan kita harus mengakui bahwa kekuatan yang sesungguhnya akan kita peroleh apabila kita datang kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kadang kita menjadi letih, lesu, kita mengalami putus asa karena pergumulan hidup dan tantangan yang datang. Dan bahkan usaha kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita, di mana masalah selalu datang. Tapi sebagai orang yang beriman dan bagi orang yang percaya kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan apabila kita datang kepada Tuhan. Tadi kita sudah lihat, kita sudah mendengar, kita sudah membaca bagaimana kisah daripada Daud mengalahkan Goliat di saat orang Israel ditantang oleh orang Filistin untuk berperang, dan tidak ada satupun orang Israel yang berani untuk tampil menantang daripada Goliat. Tapi Daud, dia berani menantang Goliat untuk duel. Kalau dilihat dari pengalaman dan latihan, Goliat dia punya pengalaman karena dia sudah sering berperang, dia sudah sering berantem dengan musuh-musuhnya. Tapi Daud secara fisik dia tidak terlalu tinggi. Secara pengalaman, ya nggak ada pengalaman. Karena kegiatan daripada Daud, yaitu hanya mengembalakan 3 atau 4 ekor kambing dombanya. Tapi hari itu, di saat dia mendengar orang Israel ditantang oleh orang Filistin, dan tidak ada satupun yang berani untuk tampil, Daud mengambil keputusan untuk dia tampil. Kenapa sampai Daud dia begitu dengan gagah perkasanya berani untuk menantang? Karena dia tahu dia punya Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman pribadi yang sering dialami oleh Daud membuat dia pede, membuat dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Hari-hari ini kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah, supaya kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan ketenangan. Karena kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, masalah COVID itu enggak berakhir. Bahkan pakar ekonomi, pakar politik, mereka terus berpikir kapan ini berakhir. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat statement atau keputusan
bahwa masalah ini akan berakhir. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajarkan, kita diingatkan bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan. Di saat dia sudah capek, di saat dia sudah putus asa, di saat dia sudah ragu, bahkan bimbang melihat kondisi sekelilingnya. Dia melihat banyak hal-hal yang sesuatu yang tragis yang dia lihat. Dan dia berpikir, bagaimana nasib saya nanti? Bagaimana nasib keluarga saya nanti? Bagaimana usaha saya nanti? Bagaimana pekerjaan saya nanti? Bagaimana kehidupan saya ke depan nanti? Dan otak kita mulai berputar memikirkan, kapan ini berakhir? Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya makanan itu kita butuh, kita perlu supaya kita bisa kuat dan melakukan aktivitas, pekerjaan, kegiatan. Tetapi firman Tuhan yang membuat kita tetap tegar berdiri. Apapun situasi, apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, membuat kita tidak mundur. Tapi kita terus melangkah, kita terus berjalan, kita terus berlari, kita menjadi kuat, kita berjalan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi letih. Karena ada tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Saat ini, hari-hari ini, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan ragu, bahkan jangan mundur daripada pelayanan. Jangan mundur untuk malas datang beribadah. Jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi setiap hari kita santap kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Karena kita hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari makanan, tapi kita hidup dari kebenaran firman Tuhan, supaya membuat iman kita, membuat kekuatan yang baru yang dari Allah, membuat kita tetap berdiri sampai hari ini. Karena ada badai, ada tantangan, ada persoalan, tapi yang membuat kita berdiri, yang membuat kita tampil beda, karena ada kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau kita tidak punya saat teduh renungan di dalam rumah tangga, yaitu renungan mesbah keluarga. Tapi ambil waktumu setiap bangun pagi, lakukan doa pribadimu bersama keluarga kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena esok hari itu hanya datang yaitu dari Tuhan. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena ada satu nyanyian kata, tak ku tahu kan hari esok akan masa yang cerah. Bukan kuat dan gagah kita, tapi kita kuat karena ada kebenaran firman Tuhan membuat kita menjadi orang yang merdeka. Pastikan hari-hari ini kita cross check kerohanian kita. Apakah kita menjadi orang yang kuat? Apakah kita menjadi orang yang lesu? Apakah kita jauh daripada Tuhan hari-hari ini? Mari kita cross check kembali pribadi kita. Di saat kita baca firman Tuhan,
kita akan bisa memilah mana dari Tuhan dan mana bukan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.